Ranger ya Pak. Ya, saya Solehul Qadir dari SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 sekolah saya. Sekarang sudah hari Sabtu. Hari ini kita melakukan loka karya. Belum selesai. Kemarin saya merasa tenang karena ketemu sama teman saya namanya Pak Bayu. Kali ini saya merasa senang karena bisa ketemu dengan Pak Bayu. Yang penting kan saya habisin pakai pantun aja ya. Pantun boleh. Harta tahta wanita. Tapi yang harus kita pahami itu apa yang terkandung. Kemarin saya dari Jakarta, sekarang saya sudah di Bandung. Ngomongin apa sih? Sama yang tadi temanya. Ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kemarin itu ya sebetulnya saya di lokal hijau itu sepertinya orang yang paling kurang persiapan. Yang paling kurang persiapan dan apa ya. Tapi alhamdulillah saya punya teman-teman yang hebat ya. Punya teman-teman yang hebat yang memang bisa membantu saya dan juga menutupi apa yang menjadi kekurangan saya gitu ya. Jadi saya merasa saya banyak kurangnya. Saya merasa betul di sini saya menuliskannya itu berbagi dan kolaborasi gitu ya. Karena teman-teman mau berbagi kepada saya dan teman-teman mau berkolaborasi dengan saya gitu ya. Nah, kemudian ternyata memang sesuatu yang sangat luar biasa ya Pak Sep. Saya dan Pak Sep sengaja muter-muter ya Pak Sep ya. Di setiap bukan tujuannya mencari hadiah, bukan ya. Bukan mencari souvenir juga ya Pak Sep, bukan ya tujuannya ya. Meskipun itu adalah salah satu dampak yang diharapkan. Jadi kita muter-muter gitu ya. Ternyata saya kagum ya, sangat luar biasa. Ternyata teman-teman itu setiap standnya itu punya ciri khas masing-masing yang saya sendiri nggak terpikirkan gitu ya, tidak terpikirkan. Baik dari sisi ide apa saja yang harus dimunculkan gitu, baik dari sisi temanya gitu ya. Nah dan ternyata memang kita itu harusnya sering melakukan itu ya. Sering melakukan itu artinya misalnya antar kelompok itu ya jangan hanya pada waktu itu saja gitu ya. Kita tahu sendiri kan kalau waktu itu saja kan satu tempatnya juga kecil gitu ya, kondisinya panas atau hujan gitu ya, terus waktunya juga sempit gitu ya. Nah ternyata memang betul kata Pak Jabar tadi gitu ya, kita kan sudah punya banyak relasi baru ya, punya keluarga baru gitu. Memang alangkah baiknya sih kita harus tadi Bu arisan ya. Jadi misalkan bulan pertama di sekolahnya Pak Asep gitu ya. Ya di sana itu bukan cuma ngobrol, tapi apa sih yang sudah dilakukan Pak Asep di sana? Betul. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rita di sana. Kemudian bulan selanjutnya misalkan ke Sekolah Sakti Bandung. Nanti saya akan memperlihatkan selain arisan ya. Arisan sih hanya mungkin kamuflasenya lah ya. Kalau nggak begitu memang rada susah gitu. Meskipun saya sendiri agak takut juga nggak bisa hadir terus gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini bisa terus menerus ada dalam diri kita. Artinya apa yang sudah muncul dalam diri kita ini jangan sampai redup ya, jangan sampai mati sehingga nanti kita sudah tidak bisa bergerak lagi. Artinya apa yang sudah kita dapatkan kan memang kita sempat berhenti ya. Sempat berhenti itu betul-betul mulai meredup tuh, ya tuh. Jadi kalau misalkan sedang dalam grafik itu kita sebetulnya sedang tinggi-tingginya gitu ya. Pak Asep sedang bahagianya mendapatkan soal post test nilainya paling tinggi gitu kan. Nah, kemudian tiba-tiba berhenti lama sekali gitu ya. Nah sekarang kita dimulai lagi
mudah-mudahan dengan arisan mah gitu ya, dengan pertemuan lanjutan kayaknya kita bisa lebih akan memunculkan ide baru. Ya ternyata masuk bisa gini. Coba saya terapin di sekolah saya gitu. Kalau misalkan ada dari sekolahnya Bu Wahyu, nah akan saya terapkan di hati saya. Saya terapkan di sekolah saya. Zenger ya. Ya gitu Pak. Terima kasih. Lebih dari 3 menit ya. Gara-gara pantun, Pak. Saya bikin pantun sepanjang perjalanan naik motor. Yang apa garis bawahnya dengan menutup kekurangan. Ini adalah salah satu kompetensi guru kaitan dengan sosial kepribadian. Tepuk tangan ya. Kaitan dengan inklusif, karena kenapa inklusif? Nah sekarang kan polanya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah tepuk tangan benar nih. Kaitan dengan inklusif benar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Soleh ya. Jadi di dalam inklusif itu ada yang namanya program kekhususan. Intinya adalah meminimalkan hambatan dan mengoptimalkan potensi yang ada dari masing-masing peserta. Di sini sudah terlihat, jadi saling melengkapi ya, saling melengkapi dan sehingga pada lokasi tubuh ini berjalan dengan baik. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Biar kita mindsetnya kena gitu, biar tahu, biar paham gitu. Setelah itu kita bareng-bareng menggantinya. Setelah itu saya di sini pertanyaan adalah simpel, di manakah posisi kita atau di manakah posisi saya? Kalau saya jawab sebelum saya cerita, saya akan jawab di mana posisi saya. Saya yaitu ada di KI 2, yaitu adalah tentang pemimpin pembelajaran, tidak lebih, tidak sedikit, tidak itulah saya meskipun di sekolah saya ya. Tapi di sini saya ngasih rewardnya ada 1, 2, 3. Tadi 1 saya mikir-mikir, alhamdulillah perasaan udah saya mulai deh, dari mulai cerita pertama deh, oka pertama deh. 2 juga sudah, 3 juga sudah. Tapi saya nggak sembarangan karena soal logika ini adalah harus realnya, nyatanya di sekolah gitu. Atau tidak sembarangan? Iya, tidak sembarangan. Tidak mungkin dah gitu istilahnya gitu ya. Walaupun tadi teman-teman udah yang malah gini-gini, terima kasih. Tapi saya nggak sampai ke sana. Saya belum masuk ke ranah itu gitu. Saya hanya masuknya ranahnya itu adalah 1 yaitu mengembangkan orang lain jelas. Kebetulan teman saya sendiri juga masuk CGP angkatan 7, kita bikin video bareng. Dia juga meminta file-file yang sebelumnya ke saya kasih gitu. Ada apa aja di loka pertama sampai 7 saya kasih. Alhamdulillah yang tadinya saya lupa sampai ke abah-abah blank selama ini yang sekitar 3 bulan enggak blank. Pengetahuan nilai saya nggak inget gitu. Sampai saya seperti itu gitu. Alhamdulillah ada teman saya mengajar, oh iya harus begini loh Bu Ani. Oh iya KI dari LMS itu ada 4 KD loh. Titik 1, 1.1, 1.2, 1.3 sampai 4 kata saya. Apa-apa aja Bu Mala, dari mulai pengembangan diri sampai kita ke pengembangan pemimpin sekolah kata saya gitu. Alhamdulillah saya di sini adalah nomor 4. Ya, semangat Bu. Saya jujur sekali, saya udah melakukan aksi nyatanya sama anak gitu ya. Terus yang kedua juga memimpin pembelajaran, apalagi itu karena secara tidak langsung kalau kita nggak menjadi pemimpin pembelajaran, hangus selama yang diceritakan oleh Ki Hajar Dewantara nggak bisa kita tunduk ke anak kalau bisanya dari penekanan itu bisa secara logika gitu kan. Apa yang harus kita itu lah di situ jelas memimpin pembelajaran dan secara logika walaupun Ki Hajar Dewantara mengatakan anak itu adalah raja, tapi net di situ karena kita adalah seorang guru, kita adalah seorang pemimpin pembelajaran walaupun kita harus sebut sama anak di mana dulu loh tanda kutip di situ. Kalau saya dalam pekerjaan atau dalam mengajar gitu kan, walaupun saya harus tahu ada parameter atau grafiknya harus belajar, diagnosa A B C D F G H I J pusing otak saya. Ya udah kata saya gini aja, kamu mampu, kamu bisa, saya dorong dari Pokoknya ini yang aja ya. Terus yang ketiga ini adalah memimpin manajemen sekolah. Untuk memimpin manajemen sekolah saya dari tadi mengulang perasaan saya nggak masuk deh ke siswaan, ke waka, terusan ke humas. Belum. Tapi saya berpikir ulang. Ada beberapa yang mengikuti struktur organisasi itu nanya ke saya, Bu Ma, ternyata ada program loh tentang humas, bener kayak gini. Coba lihat, kok ada formatnya dari kepala sekolah, kata saya gitu. Jadi mesti nggak bantuan, bukan anak saya, kata saya gitu. Biasalah kayak saya, gitu. Padahal saya bisa. Ya, saya bikin gitu. Oh ya udah, saya hanya membantu gitu. Tapi di belakang layar saya membantu. Oh harus begini loh, harus begitu loh. Jadi intinya memimpin manajemen sekolah itu emang ada waktu-waktu kegiatan yang mengikuti gitu. Saya mendukung gitu. Dan kemarin juga sama, kita proyeknya itu kan saya kan mengembangkan lab IPA sama lab matematika. Tidak hanya di IPA yang punya lab, saya mengajukan ke sekolah IPA matematika harus punya lab loh. Bahasa pun harus punya lab loh gitu. Jangan hanya IPA loh yang ada lab gitu. Biar anak-anak itu happy, gak hanya di kelas boring gitu. Walaupun di kelasnya kemarin sama teman-teman sama anak-anak positif negatif tentang statistik, angan-angan loh kata
dari mana, program kayak gimana, dengan hasil mainan anak-anak gitu. Jadi saya tahu. Setelah itu saya, kamu tolong dong contoh pada diajarin anak-anak ini sama ibu apa benar. Dan saya bilang bener happy anak tuh. Jadi tahu anak tuh gak usah capek-capek saya menerangkan di sekolah begini begitu gitu kan. Karena setelah tidak langsung kita udah belajar dari dari LMS, dari kegiatan CGV ini gitu. Bener tadi kata bapak itu kita bahasa Inggris nama bunga ingat terus saya. Silakan dia. Aku kalah aja saya bapak-bapak semua dari saya di sini untuk poinnya saya ngambil 3 walaupun agak berat sekali karena walaupun doa kata guru itu doa ya lipat aja doa ya beri doa kata saya tapi saya komitmen kita kalau sampai kita kerjakan ya udah itu gitu. Yang terakhir berat banget yang terakhir gitu beratnya apa karena setelah tidak langsung kemajuan sekolah tidak juga dari sekolah mimpi kita tetaplah sekolah tapi tetap kalau kita tetaplah sekolah ada rasanya kelas sekolah kita tujuan ibu ya waktu itu saya disuruh juga tadi bikin ini ya jadi operator tiba-tiba jadi operator LMS sekolah gitu aku bilang saya menjadi muridnya harus iya kan saya tuh orang itu nggak bisa dipaksa dan nggak bisa memaksakan tapi kalau belajar saya mau gitu selagi saya nggak bisa saya akan nolak gitu ngapain saya so bisa tapi kenyataannya nggak bisa diomongin lagi ujung-ujungnya tapi baik saya nggak bisa gitu makanya alhamdulillah anak-anak squad sama saya makanya saya ngajar kelas 7 sekarang saya ngajar kelas 8 ketemu lagi sama kelas 8 terus nggak aja sama kelas 8 yang lain kemudian saya saya kok nggak diajar lagi sama Bu Mala ya itu sangat spontan dari saya sangat oh iya nggak apa-apa dan kan sama semua guru iya sama sih Bu semua guru tapi mungkin ada kata saya bilangnya satu guru bawelnya bukan bawel marah sama ADC ya mungkin bawelnya ada sama anak dan kecap gitu ya gitu kesimpulan dari di sini saya tahu panjang juga di sini adalah saya paling di nomor 4 tadi saya udah kesana kata ibu nggak doa aku sampai nggak bisa ya udah saya kasih kesimpulan banyak kalau dia lagi nyeritain kronologis suatu kejadian detil ya detil banget ya udah deh Pak yang mungkin saya angkat mungkin di bagian semangat ya. Semangat ini ada kaitannya dengan kerjasama kepemimpinan dan juga sportif ya. Yang betul seperti kata Pak Soleh saya juga termasuk yang kurang mungkin ya di kelompok di situ. Selama kami melakukan atau mengambil peran untuk persiapan lokal 7 itu selalu memberi support Pak. Ya, saya salut sekali dengan Bu Eva, Bu Wahyu, Bu Nista, Bu Rina dan Pak Suratman selalu memberi support ke saya. Tapi itu juga semua karena memang karena berbagi peran kita akhirnya lokal karya 7 dari kelompok kami bisa ditampilkan dan tentunya selain itu ada kepemimpinan dari Bu Dwi yang selalu mengingatkan kami, selalu memberikan support juga hingga akhirnya seperti kita membuat buku akhirnya bisa berhasil dibuat hingga sampai kita berikan juga ke Bu Fasilitator sehingga Bu Fasilitator merasa sangat senang dan bangga insya Allah. Dan mungkin dari saya mungkin ada sedikit sedikit untuk kelompok saya cuma mungkin memang sekarang masih dalam perbaikan. Insya Allah nanti akan saya selesaikan setelah dari sini. Mungkin dari saya semangat, selalu memberi semangat sportif dan kepemimpinan.
Oke, terima kasih untuk menyimpulkan ini satu saja semangat, tapi saling berkait aspek. Semangat untuk bekerja sama, semangat untuk kepemimpinan, semangat untuk persiapan nama cantik. Dari semangat itulah kita bisa melakukan sesuatu. Ya. Dari semangat itu kita bisa menggerakkan sesuatu, dan dari semangat itulah kita bisa menjadikan sesuatu sehingga lokal 7 kali kelas kita ada mikir juga Pak, berhasil. Tepuk tangan pertama mengembangkan orang lain. Ini mengembangkan orang lain kalau dilihat dari kompetensi di sana adalah menunjukkan praktik mengembangkan ini dengan kesadaran mengembangkan kompetensi warga sekolah agar lebih berdampak pada murid. Nah, masalahnya saya ada di manajemen Pak. Jadi kalau manajemen itu istilahnya apa yang dikatakan oleh manajemen harus dilaksanakan. Nah itu masalahnya. Jadi mengajaknya bisa jadi ya istilahnya di manajemen. Kalau secara individu emang sih saya tidak terlalu apa namanya ya. Makanya di sana dimasukkan juga sih sebenarnya konsisten di sana karena saya ada di manajemen dengan gurita. Kemudian untuk memimpin pembelajaran ini yang menarik ya. Yang menarik ini setiap saya mau ngajar Bapak dan Ibu, saya teringat dengan modul-modul yang diberikan di PNS. Betul ya. Jadi saya ingat gitu kalau misalkan apa namanya kurikulum berdiferensiasi, kemudian bagaimana memposisikan anak, berpihak pada anak, itu saya ingat terus gitu. Jadi di modul-modul itu tergambar mau ngajar itu saya jadi mau ngajar ingat modul. Ya. Jadi kalau dulu kalau mengajar saya sistemnya ya apa yang saya dipunyai ya karena mungkin saya sudah sangat lama ngajar ya dari 95. Jadi paham betul gitu. Ini materinya apa segala macam. Tapi saya kadang sekarang jadi berpikir kayak gini, Bang. Kemarin aja saya ngajar ini anak bisa nggak gitu ya. Jadi akhirnya saya mencari metode-metode yang lain yang sifatnya anak-anak tuh bisa diajak berkolaborasi. Makanya saya tidak ngejar materi masalah itu sekarang. Tidak ngejar materi. Tapi bagaimana anak senang dulu. Dan konteksnya tidak lagi kejaran ke UTBK. Kalau dulu saya karena guru bimbel juga, mikirnya bagaimana menyelesaikan soal yang susah. Tapi sekarang benturan dengan sekretaris masa. Sekarang saya. Jadi artinya kemarin juga saya hanya menjelaskan tentang bagaimana membedakan grafik GLB, GLBB. Biarkan anak mengeksplor diri. Nah akhirnya saya jadi nyaman sebenarnya. Itu makanya pimpin pelajaran saya mencoba memperhatikan konsisten gitu ya. Nah kemudian yang memimpin manajemen sekolah, ya ini tadi yang saya sampaikan karena ada di side sistem manajemen. Masuk ke manajemen. Ya, saya dengan Bu Rita ini selalu ya. Dan kepala sekolah saya itu sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Tiap hari Senin Pak, kita itu rapat. Jadi tiap hari Senin itu pasti rapat. Kita mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan minggu sebelumnya dan merencanakan kegiatan yang mau dilaksanakan minggu ini. Itu kerennya kepala sekolah saya. Dan saya menganggap itu adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena perlu perencanaan, kemudian kolaborasi dengan semua wakasek ya atau stakeholder yang ada. Nah itu, jadi makanya kita tuliskan konsisten. Nah cuman untuk memimpin pengembangan saya nggak berani Bang, karena saya bukan kepala sekolah ya. Jadi saya masih di tataran wakasek. Walaupun sebenarnya saya memberikan masukan-masukan ke baik di manajemen atau di kegiatan-kegiatan saya masuk. Cuman untuk pengembangan sekolah kan itu ranahnya ada di kepala sekolah ya. Kepala sekolah yang nantinya sebagai decision maker-nya, sebagai pengambil keputusan. Kalau saya kan di ring kedua gitu istilahnya, setelah memberikan masukan, kalau kata kepala sekolah ya berarti dilaksanakan. Kalau kata kepala sekolah tidak ya tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin lah yang saya pahami di di konsep yang tadi diberikan. Posisi Ya. Terima kasih Pak Asep. Luar biasa Pak Asep. Sudah
sudah apa namanya luar biasa ya semuanya bahwa kita ini benar-benar mengabdi atau menghamba kepada Rasulullah. Dan kita tidak berpikir tentang materi ini harus sampai di mana, tapi bagaimana anak ini kalau materi ini bisa diterima tidak. Yang penting anak adalah happy. Nah, itu tangan buat Pak Asep. Mungkin tadi Pak Asep tidak akan terus bisa berkomunikasi ataupun bisa memberikan informasi pada betul. Siap. Happy Pak Asep. Siap, happy Pak. Untuk kelompok berikutnya. Ya, saya. Boleh, silakan. Siapa aja boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya narasila Pak. Ini di mana saya sekarang ini untuk menerangkan yang punya saya pribadi atau yang saya pribadi kan? Jadi Ibu menyampaikan posisi Ibu sekarang di mana? Baik dari K1 kompetensi mengembangkan orang lain, keduanya memimpin pelajaran, memimpin pengembangan sekolah, memimpin manajemen sekolah. Mana? Kalau posisi saya sekarang lagi di hati apa? Nah, pertama kalau untuk saya pribadi nomor 1 kompetensi mengembangkan diri dan orang lain, alhamdulillah sudah di nomor 3 karena saya sudah insya Allah itu ada rutinitas aktif di MDMP juga di dinas juga, jadi saya harus desiminasi selain kepada rekan sejawat saya juga kepada teman-teman di luar sekolah itu sudah ada jadwalnya. Dan alhamdulillah itu sih yang efeknya luar biasa membangkitkan percaya diri saya, karena saya jadi mau tidak mau karena saya jadi harus mendesiminasi dengan rekan tunjukan dari dinas itu harus desiminasi, mau nggak mau saya harus belajar. Itu yang mengembangkan diri dan orang lain. Untuk yang kedua memimpin pelajaran, saya dengan alhamdulillah luar biasa bagi saya pribadi. Dengan pendidikan guru penggerak itu merubah mindset saya bahwa ternyata saya itu harusnya bukan guru yang bukan siswa yang tunduk kepada saya, tapi saya yang harus tunduk kepada siswa. Jadi saya di setiap pelajaran saya bahkan mungkin ada video-videonya juga. Kenapa saya harus selalu bikin video? Karena itu saya sharekan kepada teman di sekolah saya. Karena karena gini, kalau kami sampai berkumpul, kemarin saya juga sudah bilang sama Budi, kalau kami berkumpul waktunya luar biasa Pak. Waktu sayanya yang jujur aja nanti mungkin di pemimpin waktunya itu saya yang kurang gitu, harus berkumpul dengan teman-teman, kecuali kumpul senang sih itu beda ya, itu menyenangkan. Tapi kalau kumpul belajar itu yang sulit banget. Itu yang sulit banget. Kalau disuruh senang, ayo Risa, ayo kita senang, langsung banyakan. Tapi kalau disuruh ayo saya mau desiminasi ilmu saya karena ya nanti belum ini, nah itu makanya saya kalau memimpin pelajaran di murid, saya bilang masalah diferensiasi. Kemudian saya selalu bilang ke siswa, kalian sukanya di mana? Pas misalkan di bagian konten senangnya materinya bikinnya buku paket atau misalkan YouTube, itu saya pisah, dipisah dengan menggunakan video itu saya pisah berkelompok. Kemudian kalau misalkan pas prosesnya mereka senangnya apa gitu. Memang tapi jujur aja Mbak, ini membuat anak-anak sampai bilang ke saya kalau ketemu sama saya, ibu yang cinta, ibu cinta. Jadi sampai guru PPL terbengong-bengong kalau tiap saya masuk kelas Bu, anak-anak ini ibu Lofi gitu, anak-anak sampai begitunya. Alhamdulillah itu, dan saya membuat oh my god ternyata jadi saya aduh ya Allah gitu, nggak nyangka di mata anak-anak sampai sebegitunya, walaupun saya walaupun istilahnya dibilang mendisiplinkan ya, karena saya di bagian staf kesiswaan juga mendisiplinkan ya, tapi anak-anak apa ya, ternyata mereka suka gitu lah, suka saya gitu. Ada hubungan emosi. Ya betul. Iya. Dan untuk yang ketiga, kalau untuk memimpin pengembangan sekolah, kalau memimpin sih belum, tapi kalau membantu pengembangan sekolah sama kayak Pak Asep,
saya membantu bagian kesiswaan. Kemudian kalau memimpin manajemen sekolah, banyak program yang saya banyak program yang berdampak pada murid itu diberlakukan di SMP 40 Pak. Satu, saya ini jadwalnya ya Pak, makanya saya pilih kayak jadwal. Hari Senin memang saya bebas, jadi itu hanya diskusi saya dengan teman-teman. Hari Selasa itu saya sebagai tim dari Roots Bullying. Jadi saya siswa-siswa SMP 40 itu apalagi siswa-siswa kami membuat agen perubahan. Jadi agen perubahan ini yang akan menularkan apa itu bullying. Jadi kalau misalkan nanti di kelas kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Itu hari Selasa itu sampai saya ngatur jadwalnya karena memang saya terlibatnya terlalu banyak gitu. Dan itu bikin saya sedikit merasa gitu. Tapi senang karena anak-anaknya mengenal saya gitu. Yang hari Rabu itu karena saya ekskul KIR. Yang keempat hari Kamis itu saya PR. PR itu duta PR itu adalah duta guru IPS. Tapi saya membantu, jadi memang dimintai tolong sama sekolah. Karena saya ingat Bu Dewi, Bu Aisyah pernah bilang ini seperti saya bilang. Apapun sekolah meminta tolong kepada saya, siapapun orang yang meminta tolong kepada saya tidak boleh melindungi orang tersebut. Jadi walaupun orang itu kontra dengan saya tetap harus bantu beliau. Dan itu saya lakukan Pak. Dengan posisi saya yang apa sih sampai saya suka curhat ke Bu Dwi, sampai dibeginikan Pak sama guru senior, apa sih Kak, guru penggerak tuh nggak penting. Biarkan aja. Sampai bilang gitu. Tapi orang-orang ini ada bahasa itu ada. Tapi orang-orang yang nyinyir kepada saya, di saat mereka membutuhkan bantuan saya bantu. Saya bantu dan itu merubah semuanya sampai mereka akhirnya excited kepada saya. Itu betul-betul saya coba strategi dari Ibu Kepala. Dan yang terus ada juga saya sebagai tim juga Duta Adiwiyata. Jadi memang program untuk yang berdampak pada murid saya terlibat. Itu diizinkan sama kepala sekolah. Gitu. Program-program ini. Program Roots Bullying itu adalah program dari dinas. Kita sampai 3 bulan. Itu dari dinas harus ada dari sekolah. Jadi memang laporannya ke dinas gitu yang Roots Bullying. PR juga hubungannya dengan BKKBN. Saya melatih siswa saya bagaimana belajar untuk jadi public speaking, cara bicara, biar anak-anak nanti presentasi ada dari dinas atau dari BKKBN hadir, mereka bisa mempresentasikan, bisa memberikan gitu ya, menerangkan ilmu tentang PR itu apa gitu. Itu sih.